siswa kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian selalu sehat, baik, dan yang pasti kalian harus tetap semangat ya. Meskipun sementara saat ini kita belum bisa untuk bertemu secara langsung dan melakukan kegiatan belajar. Akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar, dan belajar. Dan yang pastinya belajar bahasa Indonesia dong. Baiklah anak-anakku yang berbahagia dan ibu sayangi, sebelum kita melakukan kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa kalian tadi kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam hal apapun, terutama dalam kegiatan belajar ini. Dan semoga segala penyakit, khususnya pandemi yang sedang beredar saat ini, segera berakhir agar kita dapat bertemu lagi dan melakukan kegiatan belajar secara langsung. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi dan sedikit menjelaskan kepada kalian melalui video pembelajaran ini ya. Kira-kira ada yang tahu nggak sih materi apa yang akan Ibu sampaikan kepada kalian? Hai tebak, Ibu kasih waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan memberi sedikit clue tentang paragraf yang akan kita bahas hari ini. Paragraf tersebut berisikan tentang penggambaran terhadap suatu objek. Objek tersebut bisa berupa manusia, hewan, lingkungan, bahkan tempat bersejarah juga bisa digambarkan dalam paragraf ini. Hayo, anak-anak sudah ada yang tahu belum? Kira-kira paragraf apa ya namanya? Yaps, betul. Namanya adalah paragraf deskripsi atau biasa kita kenal dengan nama tes deskripsi. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengidentifikasi tes deskripsi. Sebelum memasuki ke dalam materi, Ibu akan memberikan sedikit contoh kepada kalian, yaitu salah satu lagu nasional Indonesia yang di dalamnya mengandung tes deskripsi. Kira-kira lagu apa ya? Kok di dalamnya ada tes deskripsi? Nah, maka dari itu, Ibu akan memberikan salah satu contoh lagu nasional Indonesia yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Sebelum Ibu memutarkan videonya, Ibu akan sedikit menjelaskan tes deskripsi yang bagaimana sih yang terkandung di dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa ini. Di dalam Rayuan Pulau Kelapa ini mengandung tes deskripsi yang menggambarkan tentang keindahan dan keelokan yang dimiliki oleh Indonesia. Berikut cuplikan videonya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa nan amat subur. Nah, setelah kalian melihat dan mencermati cuplikan video lagu Rayuan Pulau Kelapa, kalian sudah memiliki gambaran dong bagaimana sih teks deskripsi tersebut. Kali ini Ibu akan melanjutkan ke dalam materi. Sebelum penyampaian materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian ketahui pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar yang pertama ialah kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam tes deskripsi tentang objek. Objek tersebut bisa berupa sekolah, tempat wisata, tempat
sejarah, atau bahkan suasana pada pentas seni daerah yang kalian baca dan dengar. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.1 yaitu menjelaskan isi teks deskripsi tentang objek, sama dengan kompetensi dasar yang 3.1 yaitu yang berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni daerah yang kalian dengar dan baca. Untuk indikator penyampaian kompetensi, yang pertama ialah siswa mampu menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca dan didengar. Yang kedua adalah siswa mampu menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. Dan yang ketiga, siswa mampu menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, indikator penyampaian kompetensi pada aspek keterampilan yaitu siswa mampu menyusun kembali teks deskripsi yang telah dibaca dan didengar. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mulai memasuki ke dalam materi. Penyampaian materi yang pertama, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian teks deskripsi. Di sini ada yang sudah paham gak sih apa sih pengertian teks deskripsi itu? Jika ada yang belum paham, Ibu akan menjelaskan sedikit pengertian dari teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi adalah suatu bentuk tertulis atau lisan yang menggambarkan suatu objek secara rinci atau detail yang memiliki tujuan agar sang pembaca atau pendengar dapat membayangkan dan merasakan apa yang dialami oleh penulis. Jadi begini anak-anak, jadi teks deskripsi itu ialah suatu tulisan yang di dalamnya itu menggambarkan suatu objek. Misalkan contoh seperti ini, kalian telah mengunjungi salah satu tempat wisata, kemudian kalian bercerita kepada teman kalian secara detail. Kemarin aku pergi ke taman safari, di sana banyak sekali jenis-jenis hewan, ada harimau, ada gajah, ada jerapah. Selain itu di taman safari udaranya juga sejuk dan tidak ada sampah di sana. Nah, otomatis dari cerita kalian yang ceritakan kepada teman-teman kalian, kalian sudah mendeskripsikan tentang taman safari. Bisa jadi teman kalian yang mendengarkan cerita kalian juga merasakan apa yang kalian rasakan pada saat di taman safari. Dari sini kalian sudah paham kan apa sih pengertian dari teks deskripsi tersebut? Jika kalian sudah paham, materi yang selanjutnya adalah ciri-ciri umum teks deskripsi. Untuk lebih mudah membedakan antara teks deskripsi dengan teks yang lainnya, kalian tentunya harus mengetahui ciri-ciri umum apa saja yang dimiliki oleh teks deskripsi. Ciri-ciri umum tersebut yang pertama ialah teks deskripsi memiliki ciri berupa penggambaran. Penggambaran tersebut bisa penggambaran makhluk hidup ataupun penggambaran non-makhluk hidup. Selanjutnya, ciri yang kedua ialah ada kaitannya dengan panca indera. Panca indera itu ada 5 ya, ada penglihatan, penciuman, pengecapan, perabaan, dan pendengaran. Misalkan dalam penglihatan, kita menggunakan mata kita untuk menceritakan suatu bunga misal. Wah, bunga itu warnanya kuning, kelopaknya ada 5. Nah, dari situ kita kan juga bisa mendeskripsikan bunga tersebut. Selanjutnya, dari penglihatan, penciuman. Wah, baunya harum sekali, baunya nggak enak, baunya sangat mengganggu. Selanjutnya ada indera pengecapan. Misalkan kalian pergi ke suatu daerah. Nah, di daerah tersebut kalian mencicipi kuliner khas daerah tersebut. Dari situ kalian bisa memberikan komentar atau memberikan gambaran tentang makanan khas daerah tersebut. Misalkan, makanan ini rasanya manis sekali, makanan ini rasanya pedas sekali. Nah, di situ tentunya kalian kan menggunakan panca indera perasa kalian. Sama halnya dengan panca indera yang lain, yaitu peraba dan pendengaran. Misalkan melalui pendengaran,
kalian bisa mendeskripsikan misalkan ada salah satu teman kalian yang bisa bernyanyi. Nah, kalian ingin menggambarkan suara dari teman-teman kalian. Saya punya teman, dia bisa bernyanyi, suaranya sangat bagus sekali, terus gini. Nah, dari situ kalian kan bisa menggambarkan bagaimana sih suara teman kalian. Selanjutnya, ciri umum dari teks deskripsi yang terakhir adalah bersifat fisik atau sifat manusia. Misalnya, kalian ingin menggambarkan seorang ibu-ibu yang tua. Nah, pastinya di sana kan kalian menggunakan kata-kata bagaimana sih penggambaran ibu-ibu yang tua, yaitu kulitnya keriput, terus jalannya sedikit membungkuk. Nah, itu bisa dikatakan dalam kategori sifat manusia. Sampai saat ini, anak-anak apa ada yang belum mengerti tentang materi yang telah Ibu sampaikan? Jika ada, disimpan dulu ya pertanyaannya. Nanti di akhir pertemuan video pembelajaran ini, Ibu akan memberikan cara atau langkah-langkah bagaimana kalian jika ingin bertanya terhadap materi yang belum kalian pahami kepada Ibu. Untuk mempersingkat waktu dan efisien waktu, Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tujuan dari teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi sendiri memiliki dua tujuan. Yang pertama ialah teks deskripsi memiliki tujuan untuk memaparkan atau menggambarkan situasi dan kondisi secara nyata, mungkin sehingga pembaca atau pendengar dapat merasakan apa yang penulis alami. Selanjutnya, tujuan yang kedua, teks deskripsi juga bisa digunakan untuk promosi. Misalkan promosi tempat wisata, promosi produk, kan seperti itu. Contohnya dalam promosi tempat wisata, tentunya si promotor tersebut kan menggunakan penggambaran tempat wisata tersebut. Di sini tempat wisatanya bagus loh, enak buat kumpul keluarga, harganya juga murah, begini-begini. Nah, di situ kan sudah mengandung teks deskripsi. Selanjutnya, misalkan dalam produk. Tentunya kalian juga pernah melihat kan di televisi-televisi ada iklan produk tentang sabun. Misalkan si promotornya menyebutkan bahwa sabun merek ini baunya sangat wangi, harganya sangat murah dan lembut dipakai untuk kulit, misal seperti itu. Nah, dari situ si promotor menggunakan teks deskripsi untuk menarik perhatian konsumen agar membeli dan tertarik kepada suatu produk yang telah ditawarkan. Setelah kalian mengetahui tentang ciri-ciri umum teks deskripsi, yang selanjutnya yang harus kalian ketahui adalah ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan. Yang pertama, dalam teks deskripsi menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Misalkan kalian ingin menggambarkan suatu benda yang benda tersebut berwarna. Tentunya kalian tidak boleh hanya menyebutkan benda itu berwarna tanpa diperinci. Kalian harus benar-benar rinci, harus benar-benar detail terhadap objek yang telah kalian lihat. Misalkan kalian melihat apel. Nah, kalian harus menjelaskan secara detail. Apel itu bentuknya bulat, warnanya berwarna merah, entah itu warna merah, hijau, atau kuning. Kalian harus menjelaskan secara detail warna apa yang telah kalian lihat pada objek tersebut. Itulah yang dimaksud dengan menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan suatu objek. Selanjutnya, ciri kebahasaan yang kedua ialah menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Misalkan tadi kan kata, yang ini kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Misalkan, ayahku adalah seorang laki-laki. Ayahku pekerja keras dan ayahku sangat menyayangi keluarga. Nah, itu itu beberapa contoh dari kalimat rincian untuk mengkonkretkan suatu benda. Selanjutnya yaitu menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Misalkan kata sinonim dengan emosi yang kuat itu misalkan dalam kata indah. Nah, dalam kata indah itu kan terdapat beberapa sinonim. Misalkan seperti elok,
permai, terus memukau. Nah, itu kan sinonim dari kata-kata indah yang memiliki emosi kuat. Pantainya sangat indah sekali. Ciri yang selanjutnya adalah menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Misalkan pantai itu lembut seperti bedak bayi. Nah, di sana kan mengandung suatu majas hiperbola ya. Pasir pantainya lembut, saking lembutnya itu seperti bedak bayi. Nah, untuk ciri yang terakhir ialah menggunakan bahasa sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah melihat dan mendengar apa yang kalian ceritakan. Memasuki materi yang terakhir, yaitu jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua. Yang pertama ialah teks deskripsi yang berdiri sebagai teks deskripsi itu sendiri. Yang kedua ialah teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Maksudnya gimana sih Bu yang dimaksud dengan menjadi bagian dari teks lain? Misalkan dalam cerpen atau novel, di sana itu mengandung penggambaran terhadap suatu objek. Nah, sedangkan teks deskripsi itu sendiri ialah suatu teks yang menggambarkan suatu objek. Maka di dalam cerpen atau novel tersebut telah mengandung teks deskripsi di dalamnya, sehingga dapat dikatakan bahwa teks deskripsi tersebut menjadi bagian dari teks lain. Nah, itu dia beberapa materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai mengidentifikasi teks deskripsi. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan video pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan sedikit contoh atau sedikit video tentang teks deskripsi, di mana di dalamnya nanti ada beberapa pertanyaan yang dapat kalian jawab untuk melatih pemahaman kalian. Sejauh mana sih paham kalian tentang teks deskripsi? Berikut adalah cuplikan videonya. Perhatikan contoh berikut dengan tema lingkungan. Aku adalah benda yang berbentuk lingkaran. Aku mempunyai banyak angka. Aku mempunyai jarum yang selalu berputar. Aku adalah... Kira-kira benda apa ya? Ya, aku adalah sebuah jam dinding. Sip, jawaban kalian benar. Mendeskripsikan tentang benda yang ada di rumah dengan mengisi titik-titik pada gambar berikut. Aku biasanya berada dinyalakan ketiga orang. Manfaatku adalah Aku adalah benda yang sering berada di... Aku merupakan tempat untuk menyimpan makanan yang disimpan di dalamku pasti. Nah, sekarang kalian coba mendeskripsikan sendiri. Yuk, kita deskripsikan gambar berikut ini. Nah, tidak terasa ya, sekarang kita sudah sampai pada ujung pertemuan video pembelajaran. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi Ibu masih mengalami banyak kekurangan atau membuat kalian masih bingung, belum paham. Ya, mungkin nanti kalian bisa tanyakan lagi tentang materi apa yang belum kalian pahami melalui grup WhatsApp yang telah kita buat. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat terus dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.